Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, kita bertemu lagi di kelas pendalaman Injil. Oleh karena itu saya mengundang kita datang pada Tuhan untuk memulainya dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu atas rahmat-Mu hari ini. Kami bisa bersama-sama di dalam kelas pendalaman Injil itu untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, beri kami pikiran yang jernih, hati yang terbuka, telinga yang mendengar, supaya kami Tuhan bisa menerima setiap perkataan firman dan bisa mengalami dan melakukannya. Ya Tuhan Yesus, kami terbuka padamu, Engkau yang memulainya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sudah mendengar kidung pujian tadi, bagaimana kidung tadi memberitahu kita, setiap orang merasa letih, lesuh, dan berbeban berat. Karena memang melalui kidung itu diperlihatkan bahwasanya semua manusia hari ini di dunia ini merasa letih lesu dan berbeban berat. Baik dia orang yang memiliki harta yang banyak ataupun kurang. Baik dia adalah orang yang berpendidikan tinggi. Baik dia adalah orang yang mempunyai posisi yang baik. Mereka merasa letih lesu dan berbeban berat. Saudara-saudara yang saya kasihi, inilah kondisi manusia saat ini. Siapapun tidak ada yang mengatakan tidak letih dan tidak lesu. Karena kondisi manusia pada umumnya adalah letih lesu dan berbeban berat. Banyak orang yang mengharapkan di dalam letih lesu dan berbeban berat ini supaya mereka mengharapkan keringanan pekerjaan mereka. Supaya mereka yaitu
dikurangi bebannya. Tidak berani mengharapkan perhentian. Karena saat ini banyak orang yang merasa di dalam hidupnya berletih lesu dan beban berat. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, sama halnya seperti yaitu bangsa Israel. Bagaimana mereka di sana di bawah perbudakan Firaun. Mereka ingin supaya pekerjaan mereka diringankan. Mereka ingin yaitu supaya mereka bisa ada sesaat untuk tidak mengerjakan sesuatu saat itu. Tetapi mereka tetap tidak mau berani mengharapkan perhentian. Karena Tuhan ingin supaya setiap manusia yang letih lesu tadi, dia mendapatkan perhentian. Puji Tuhan, siapapun kita dengan kondisi apapun hari ini, Tuhan memanggil kita. Dia mengatakan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi perhentian kepadamu. Saudara-saudara, di dalam Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan, semua yang letih lesu dan beban berat, mengacu kepada di pundak mereka banyak beban sehingga mereka tidak mampu. Mereka ingin yaitu supaya dikurangi beban mereka. Tetapi Tuhan mengerjakan bukan ingin mengurangi beban kita. Tapi Tuhan memberi jaminan kepada kita. Dia mengatakan memberi perhentian kepadamu. Dia tidak ingin beban kita dikurangi. Dia tidak ingin yang lain. Tapi dia ingin supaya perhentian diberikan kepada kita. Bagaimana Tuhan memberikan perhentian itu? Mengapa Tuhan bisa menjamin memberikan perhentian itu? Haleluya, Tuhan kita telah mati. Berkorban buat kita. Dia telah memikul semua utang dosa bagi kita. Dia sudah melaksanakan 2000 tahun yang lalu. Dia tidak melihat siapa Anda. Dengan latar belakang apapun, dia tidak melihat itu. Tuhan mengatakan, boleh datang, marilah datang kepadaku. Karena Tuhan sudah memikul semua utang dosa kita 2000 tahun yang lalu disalib. Siapapun Anda, saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasih, siapapun kita hari ini, dengan latar belakang apapun, dengan kondisi apapun, asal mau datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan perhentian. Dia tidak ingin sebagian masalah Anda diberesi. Dia tidak ingin yaitu membereskan beban saja, tapi dia memberikan, menjamin perhentian memberikan kepada kita, supaya kita menerima perhentian itu. Saudara-saudara, bahkan Tuhan mengatakan di dalam firman-Nya, siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Datang kepadaku artinya adalah kita mau yaitu memberi seluruh apa adanya diri kita. Kita menghadap kepada Dia. Kita mau terbuka kepada Dia. Dikatakan ia tidak akan membuang. Dia tidak melihat latar belakang kita. Bahkan di Yohanes pasal 6 ayat 37 dikatakan, semua yang diberikan Bapa, dijamin Tuhan Yesus, kepada Tuhan akan datang. Dikatakan siapa yang datang kepadaku, kepada Yesus Tuhan kita. Siapa yang datang kepada Tuhan, ia tidak akan kubuang. Hari ini banyak orang mungkin hanya memperhatikan kita di aspek kebaikan kita. Kalau kita mungkin kurang baik, orang belum tentu menerima kita, bahkan membuang kita. Tetapi puji Tuhan, Tuhan kita tidak melihat siapa kita. Ia mengasihi
orang-orang miliknya yang di dunia ini. Saya dan Anda semua, saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, Tuhan menjamin mengasihi kita semuanya, bahkan sampai pada kesudahannya. Inilah yang tertulis di dalam Yohanes pasal 13 ayat 1. Sampai kepada kesudahannya. Karena kehendak Tuhan ialah, kehendak daripada Allah ialah mengutus putranya. Supaya dari semua yang telah diberikan kepada putranya jangan ada yang hilang. Dia ingin kita berbahagian. Kita mengalami segala kelimpahannya. Supaya kita menjadi miliknya selama-lamanya. Ada mungkin bertanya, bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa datang? Orang yang berdosa ini seperti saya ini. Orang yang letih lesu dan berbeban berat ini. Tuhan mengatakan, marilah datang. Saudara-saudara, kita datang bukan dengan tangan kosong. Kita datang dengan hati yang terbuka. Kita datang yaitu memberikan seluruh apa adanya kita. Kita datang kepada Yesus. Karena Tuhan itu mengasihi aku. Kita percaya melalui kematiannya di salib. Tuhan tidak menyia-nyiakan kita. Tuhan tidak menolak kita. Tuhan tidak membuang kita. Kita percaya bahwasanya Tuhan itu adalah juru selamat kita. Tuhan, datanglah, masuklah ke dalamku. Tidak ada jalan yang lain. Asal kita mau terbuka kepada Dia. Dengan hati percaya. Mulut kita mengaku. Kita mau memberikan seluruh kehidupan kita. Apa adanya kita. Dengan tulus. Dengan polos. Tidak ada hal-hal yang lain. Kecuali kita mau datang berjumpa dengan Dia. Haleluya. Tuhan menerima kita. Karena itu saudara-saudara dan Bapak Ibu sekalian. Dengan hati yang percaya. Dengan keterbukaan kita kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita bisa diterima oleh Tuhan Yesus. Cukupkah kita hanya percaya? Tidak cukup. Karena Tuhan ingin supaya kita yaitu bersatu dengan Dia. Supaya Tuhan ingin masuk di dalam diri kita. Melalui percaya Dia masuk dengan iman, dengan hati yang terbuka. Dia masuk, tapi Tuhan ingin supaya kesatuan ini diproklamirkan. Yaitu melalui baptisan. Melalui dibaptis. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Semua orang yang menerima Tuhan Yesus. Diberinya kuasa. Supaya menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Siapa yang bisa memberi jaminan demikian saudara-saudara? Hanya Tuhan Yesus. Anda mau melamar kerja? Tidak mungkin langsung diberikan kuasa. Anda mau melakukan apa? Tidak ada diberikan kuasa. Tetapi siapa yang mau menerima Tuhan Yesus. Pada saat itu dengan hati percaya. Diberinya kuasa. Bahkan kita menjadi anak-anak Allah. Haleluya, menjadi putra. Di dalam dunia ini tidak ada yang lebih hebat dari putra. Artinya kita putra. Kita berbahagian dengan sifatnya. Dengan kodratnya. Dengan hayatnya, dengan apa adanya. Allah kita menjadi putra-putranya atau anak-anaknya. Tapi kita harus percaya dalam nama Yesus. Tidak ada yang lain. Karena dibaptis juga adalah supaya kita masuk di dalam satu tubuh. Seperti di 1 Korintus pasal 12 ayat 13 dikatakan, sebab dalam satu roh kita semuanya. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Baik budak maupun orang merdeka.
telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Dibaptis menjadi satu kesatuan dengan Allah, dengan Kristus Tuhan kita. Tetapi dibaptis juga di sisi lain adalah kita menjadi satu kesatuan dengan tubuh. Dibaptis kita bukan sendirian, tapi kita masuk ke dalam penghidupan tubuh. Karena Allah ingin, yaitu supaya melalui baptisan itu, kita masuk ke dalam, yaitu penghidupan tubuh. Ketika kita masuk dalam kehidupan tubuh, saudara-saudara, secara tidak langsung kita dipindahkan dari wilayah perbudakan iblis masuk ke dalam wilayah kerajaan Allah. Haleluya. Kita tidak menjadi budak iblis lagi. Karena kita sudah dipindahkan menjadi milik Allah, putra Allah. Bahkan kita ada di dalam kerajaan Allah. Ketika kita dibaptis, iblis tidak ada hak lagi merebut kita. Karena diproklamirkan, kita dipindahkan dari sisi aspek posisi, kita dipindahkan masuk ke dalam wilayah kerajaan Allah. Artinya adalah iblis tidak ada hak untuk memperbudak kita lagi. Iblis tidak ada hak untuk memakai kita lagi. Karena kita sudah ada di dalam kerajaan Allah. Kita melihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 5 bagaimana Tuhan Yesus memberitahu. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dilahirkan dari air dan roh. Artinya adalah dilahirkan kembali. Di sana adalah melalui kita percaya menerima Tuhan tadi. Dan roh, kita menerima Roh Kudus. Karena tadi adalah percaya dan dibaptis adalah satu langkah yang harus dilakukan. Dan pada saat itu kita ada di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, setelah kita datang kepada Tuhan, apa dampaknya? Apa hasilnya? Apakah kita hanya percaya dan dibaptis sudah cukup demikian? Mungkin ada orang mengatakan, ya udahlah, saya asal sudah percaya dan dibaptis, saya udah lahir baru, udah dilahirkan dari air dan roh, sudah cukup. Tuhan ingin saudara-saudara, melalui kita sudah percaya dan dibaptis, ada dampak yang nyata dari kehidupan kita. Ada hasil yang bisa mempersaksikan. Yang pertama adalah di dalam batin kita, di pandangan Allah, dosa kita diampuni. Mungkin seberapa banyak rambut kita, dosa kita mungkin sebegitu juga banyaknya. Tetapi dikatakan, asal kita mau datang, percaya dan dibaptis, hasilnya adalah dosa kita diampuni. Bahasa aslinya diampuni adalah dilupakan. Dosa kita tidak diingat oleh Allah lagi. Dilupakan oleh Allah sekali selama-lamanya. Karena dosa ini sudah tidak kelihatan lagi. Karena Allah ingin supaya kita yaitu mendapatkan kepuasan dan perhentian yang sejati. Saudara-saudara, ketika dosa kita diampuni, kita juga mendapatkan kepuasan dan perhentian yang sejati. Siapakah perhentian dan kepuasan yang sejati itu? Tidak lain adalah Tuhan itu sendiri. Dia mengatakan, aku adalah mata air hayat, air kehidupan. Boleh kita mendapatkan hal-hal lain di dunia ini. Mata air di dunia ini tidak pernah memuaskan kita. Mungkin kita sukses. Seperti yaitu orang sudah lulus S1. Dia merasa kurang puas mau S2. Mungkin dia mau S3. Mungkin dia udah S3, S3-nya udah ada 1. Mungkin dia pengen S3-nya ada lebih dari 1. Tidak ada yang puas. Tidak ada perhentian yang sejati.
Tapi haleluya, Tuhan Yesus adalah mata air. Yang di sana ada kepuasan yang sejati. Bahkan mata air ini terus mengalir, memancar di dalam kehidupan kita. Ketika kita menerima mata air ini, disitulah ada kepuasan, disitulah ada perhentian. Bahkan dia menjadi hayat di dalam diri kita. Bahkan dia tinggal di dalam diri kita. Menjadi mata air yang setiap hari, setiap saat kita bisa nikmati dan kita bisa dipuaskan. Inilah yang didambakan Tuhan. Saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menjadi kepuasan kita hari ini. Karena itu, saya mengundang saudara-saudara supaya kidung nomor 717 diulang lagi, yaitu bait yang ketiga. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Kita telah mendengarkan kidung ini. Sungguh, di dalam pembicaraan kita memberitahu kepada kita, kondisi kita saat ini adalah letih lesu dan beban berat. Tapi puji Tuhan, Tuhan menjamin. Asal kita mau datang pada Tuhan. Dia mengatakan, dia tidak membuang kita. Dia menerima kita. Bahkan kita dijadikan putra-putra Allah. Haleluya. Begitu sukacitanya. Jadi putra Allah hari ini. Tidak sembarangan. Bahkan kita di sana dipindahkan. Yaitu posisi kita hari ini ada di dalam kerajaan Allah. Yang tadinya adalah Allah di luar kita. Tetapi ketika kita menerima dan dibaptis, kita bersatu dengan Allah melalui putranya Yesus. Bahkan hari ini menjadi hayat di dalam diri kita. Itulah kepuasan kita hari ini. Saudara-saudara, semoga melalui pemberitaan hari ini, semuanya kita bisa mau datang kepada Tuhan. Dengan kondisi apapun kita, Tuhan memanggil dan menerima kita dan memberikan kepuasan perhentian yang sejati. Saudara-saudara dan Bapak Ibu sekalian, tidak ada jalan lain. Hanya satu, yaitu marilah datang pada Dia. Puji Tuhan, melalui firman ini, saya mengajak semuanya kita, saudara-saudara dan Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang kami kasihi, demi belas kasih-Mu Tuhan, siapapun kami dengan kondisi apapun Tuhan, Engkau tidak pernah menolak kami. Engkau tidak pernah membuang kami. Bahkan Engkau memanggil kami Tuhan. Tuhan, di dunia ini, orang ingin menyelesaikan masalahnya, bebannya. Tapi Tuhan datang, bukan ingin menyelesaikan masalah atau beban kami sebagian. Tapi Tuhan menjamin, bahkan memberikan perhentian, memberikan kepuasan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan dalam hidup kami Tuhan,
Kami mau datang pada Tuhan, percaya kepadamu. Dengan hati kami terbuka, dengan mulut kami mau mengaku. Mau mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dikau mengampuni dosa-dosa kami. Melupakan dosa-dosa kami. Bahkan Dikau Tuhan memberikan dirimu ke dalam kami. Menjadi hayat di dalam kami. Bersatu di dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau menjadi mata air yang hidup, yang memancar. Menjadi kepuasan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan. Ada jaminan yang Engkau berikan pada kami. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu berita hari ini. Kami mau Tuhan bukan hanya percaya, tapi kami mau dibaptis. Yaitu memberikan seluruh diri kami. Diproklamirkan supaya iblis tahu. Dunia tahu bahwasanya kami adalah milik Allah. Bahkan malaikat tahu bersorak-sorai. Gereja mempersaksikan. Ketika kami mau percaya dan dibaptis, kami bersatu dengan Tuhan. Bahkan kami bersatu dengan kehidupan tubuh Kristus. Bahkan kami masuk ke dalam Kristus dan tubuh-Mu. Bahkan Tuhan, Engkau ingin supaya kami Tuhan bersatu di dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala hormat, puji, syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Amin.